Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari prakarya, yaitu tentang teknik pengolahan pangan. Mari sama-sama kita simak materinya. Teknik pengolahan pangan pada dasarnya dibagi menjadi dua teknik, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah dan teknik pengolahan makanan panas kering. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus untuk mempelajari teknik pengolahan makanan panas basah. Apa itu pengolahan bahan pangan basah atau moist heat? Yaitu metode pengolahan makanan dengan menggunakan bahan dasar berupa cairan untuk mematangkannya. Jadi di sini cairan berperan penting dalam pematangan bahan makanan yang kita masak. Apa saja cairan yang bisa kita gunakan? Bisa air, bisa kaldu, susu, santan, saus, dan lain sebagainya. Nah, teknik pengolahan ini terbagi menjadi beberapa teknik lagi. Di antaranya ada boiling, poaching, braising, stewing, steaming, simmering, dan mengetim. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama, boiling, yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, atau susu. Jadi boiling atau merebus yang benar adalah air kita didihkan terlebih dahulu. Setelah air mendidih, baru bahan makanan yang kita masak dimasukkan ke dalam panci. Jadi tidak dari awal dimasukkan, akan tetapi menunggu mendidih dulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam panci. Berikutnya adalah poaching atau memasak makanan dengan cara menutup dan ada di bawah titik didih. Memasak bahan makanan dan bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih. Ini biasanya digunakan untuk memasak bahan makanan yang sifatnya lunak dan tidak membutuhkan waktu memasak yang lama. Kemudian apinya di bawah titik didih atau dia panas tapi tidak sampai mendidih. Contohnya apa? Contohnya telur. Telur itu sangat sensitif dengan panas. Dia bisa direbus atau dimatangkan dengan air di bawah titik didih. Contoh lain bisa juga sayuran-sayuran lunak yang tidak membutuhkan waktu yang lama, bisa kita masak dengan menggunakan teknik poaching. Teknik menutup panci, kemudian api di bawah titik didih. Berikutnya adalah braising. Apa itu braising? Braising adalah teknik merebus dengan sedikit cairan. Kira-kira cairannya hanya setengah dari bahan yang akan direbus. Kemudian dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan. Jadi kalau kita lihat grafik tingkat kepanasannya itu menurun dari misalnya tadi 100 derajat, kemudian langsung dikecilkan sedikit secara perlahan sampai dia mati. Kemudian air yang digunakan hanya setengah saja, tidak terlalu banyak. Ketika kita ingin memasak daging dengan tingkat kematangan medium, kita bisa menggunakan cara ini. Jadi bahan makanan yang kita masak itu hasilnya tidak terlalu lunak. Berikutnya adalah stewing atau menggulai. Nah, di sini mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis dulu bumbunya. Jadi bumbunya ditumis dulu agar mengeluarkan aroma dari komposisi bumbu yang kita gunakan. Kemudian baru dituangkan cairan, bisa kaldu, bisa susu, santan, dan lain sebagainya. Kemudian
tidak menggunakan api yang besar, apinya sedang saja. Hal ini bertujuan apa? Supaya aroma dari masakan bisa lebih kuat, bisa benar-benar keluar, dan juga bahan makanan yang kita masak itu bisa benar-benar matang dengan api sedang. Berikutnya adalah steaming. Apa itu steaming? Steaming itu mengukus. Memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Ingat ya, uap air mendidih. Jadi cara mengukus yang benar adalah siapkan dulu panci, kemudian diisi air, didihkan dulu airnya, baru setelah mendidih kita masukkan bahan makanan di atas tatakan yang sudah kita siapkan, tepat di atas uap air mendidih. Cara memasak dengan teknik ini sangat baik karena dia tidak menghilangkan sangat banyak vitamin maupun gizi yang terdapat di dalam bahan makanan yang kita masak. Jadi, semua gizi atau gizi yang ada di dalam bahan pangan bisa kita konsumsi dengan optimal. Berikutnya yaitu simmering, yaitu memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya dengan dididihkan dulu, kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Jadi ini sampai mendidih dulu. Setelah mendidih, kemudian dia kecilkan, kemudian menggunakan api sedang dan direbus dengan lama. Ini juga bertujuan supaya bahan makanan bisa matang dengan sempurna, kemudian aroma dari bumbu, dari bahan makanan maupun kondimen pelengkap makanan yang kita masak bisa benar-benar mengeluarkan aroma yang harum. Seperti itu kira-kira. Contohnya apa? Kalau kita membuat soto supaya aromanya bisa keluar, nah kita menggunakan teknik ini, simmering. Kita didihkan dulu, setelah itu kita kecilkan dan dimasak lama. Yang terakhir adalah mengetim. Mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci. Mohon maaf, di sini salah ketik ya. 2 buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci otomatis lebih kecil. Hal ini bertujuan supaya apa? Supaya menghasilkan makanan yang teksturnya lembut dan lunak. Biasanya teknik ini banyak digunakan oleh ibu-ibu yang menyiapkan makanan untuk bayinya yang baru mulai bisa makan. Caranya bagaimana? Kita siapkan dulu panci berisi air, dididihkan, kemudian sambil kita siapkan panci kecil berisi beras yang sudah dicuci, diisi air, bisa beras dicampur sayuran atau bahan lainnya. Kemudian setelah mendidih, kita masukkan panci berisi bahan masakan tadi di dalam panci. Kita tutup, kita tunggu sampai benar-benar matang. Jadi memasak menggunakan 2 panci, 1 panci lebih besar dan 1 panci lebih kecil. Tidak hanya beras ya, ada berbagai macam bahan makanan yang bisa kita masak dengan cara ini. Terima kasih, itu tadi adalah materi kita hari ini tentang teknik pengolahan bahan pangan basah. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahami materi ini tadi dengan baik, dan nantinya ketika kalian akan membuat produk atau masakan bisa memilih teknik yang tepat berdasarkan bahan yang kalian pilih. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.